Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Toshiro sedang melakukan sesi wawancara. Toshiro adalah mantan pasukan khusus elit Jepang yang sekarang beralih profesi menjadi aktor. Dalam wawancara tersebut Toshiro mengatakan jika dirinya sangat menyukai film action. Namun yang membuatnya bosan yaitu karena lawan mainnya tidak mempunyai skill dasar ilmu bela diri. Tensi wawancara pun berubah karena omongan Toshiro semakin ngecapruk kemana-mana dan menyinggung para produser film. Dari sinilah, para produser tidak lagi mempekerjakan Toshiro sebagai aktor filmnya. 10 tahun kemudian, diperlihatkan para aktor yang sedang beraksi dan ternyata salah satu aktornya adalah Toshiro. Saat giliran Toshiro tampil, tampak Toshiro tidak bersemangat karena lawan mainnya begitu lembek. Setelah itu, salah satu kru yang bernama Tony menghampiri Toshiro dan memarahi Toshiro karena Toshiro malas-malasan. Tony juga mengatakan, Toshiro memang aktor yang bagus, tapi mungkin itu 10 tahun yang lalu. Sekarang Toshiro harus tunduk dengan SOP manajemen yang berlaku. Karena kalau tidak, Toshiro akan dipecat. Saat Toshiro kembali mengulang adegan, lagi-lagi Toshiro gagal menuruti keinginan Tony. Dan para kru pun akhirnya sepakat untuk memberhentikan Toshiro secara tidak hormat. Beberapa bulan kemudian, Toshiro yang sedang berbincang dengan salah satu temannya bernama Akira. Ia pun mengajak Akira untuk membuat sebuah film action yang realistis. Toshiro yakin, jika film tersebut akan sukses besar. Mendengar hal tersebut Akira pun setuju dan akan menjadi tim suksesnya. Kemudian Toshiro memberikan sebuah pistol kepada Akira dan menyuruh Akira untuk menembak Toshiro sebagai simulasi. Awalnya Akira menolak, karena Toshiro memaksa, ia pun melakukannya. Sebagai mantan pasukan elit khusus, Toshiro dengan mudah menghindari tembakan tersebut. Kini giliran Toshiro yang akan menembak Akira. Akira pun terlihat ketakutan karena dirinya tak mungkin bisa menghindarinya. Di sini, Toshiro pun mengatakan kalau pistol ini sebenarnya adalah pistol mainan. Keesokan harinya Toshiro dan Akira mendatangi salah satu produser film bernama Pak Tamada. Mereka berdua meminta Pak Tamada agar menjadi produser di film mereka. Namun setelah Pak Tamada melihat data anggaran yang akan digunakan dalam film tersebut kecil, seketika Pak Tamada menolak. Setelah berpikir ulang, pada akhirnya Pak Tamada mau membantu asalkan Toshiro sudah memiliki lokasi yang bagus untuk syuting filmnya. Berpindah ke sebuah pabrik terbengkalai yang berada di Pulau Omasu. Pabrik tersebut baru berhenti beroperasi beberapa tahun yang lalu. Toshiro dan Akira mendatangi pabrik tersebut untuk melihat-lihat lokasi di sana untuk dijadikan tempat syuting. Di sana, Toshiro dan Akira melihat beberapa orang yang sedang melakukan syuting untuk diupload ke medsos dan ternyata salah satu krunya adalah Tony, orang yang dulu pernah memecat Toshiro. Di sini, Tony pun bertanya kenapa Toshiro datang ke tempat ini. Toshiro pun menjawab kalau dirinya akan membuat sebuah film. Dengan sombong, Tony memperkenalkan produsernya sambil mengejek, jika Toshiro ingin membuat sebuah film, seharusnya Toshiro juga mempunyai produser. Beberapa saat kemudian tiba-tiba produser Tony tertembak peluru nyasar. Ternyata di tempat ini ada beberapa anggota Yakuza sedang baku tembak. Seorang gadis yang bernama Maria sedang disandra oleh pamannya sendiri yang merupakan petinggi Yakuza. Sementara itu, beberapa anggota Yakuza tak sengaja memergoki Toshiro di lantai bawah. Melihat aksi tersebut, Akira, Tony dan yang lain begitu sangat terkesan. Namun Tony dan teman-temannya memutuskan segera kabur. Sementara Toshiro dan Akira tetap berada di sana. Di tempat lain, Maria sedang diinterogasi oleh sang paman tepat di belakang pabrik. Maria ini adalah anak kandung seorang bos Yakuza yang begitu sangat dihormati, namun ayahnya tersebut sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sehingga sang pamannya lah yang saat ini memegang kekuasaan. Beberapa saat kemudian, Toshiro dan Akira datang dan langsung melumpuhkan mereka. Sekarang keadaan menjadi berbalik karena sang paman dan para anak buahnya kini yang menjadi sanda. Maria pun menceritakan kepada Toshiro dan Akira bahwa sebelum ayah Maria yang merupakan ketua Yakuza meninggal, sang ayah pernah memberitahu kalau stok barang narkoboy milik Yakuza disimpan di pulau ini. Semua anggota Yakuza tidak ada yang diberitahu kecuali Maria. Karena hal inilah para Yakuza ingin menyandra Maria agar Maria memberi Yahoo tempatnya.
Ia pun mengatakan jumlah barang tersebut sebanyak 2 ton. Di tempat lain, Tonai dan beberapa temannya tampak sudah berlari cukup jauh kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Yumi. Saat salah satu teman Tony menghampiri Yumi, tiba-tiba Yumi bertindak di luar dugaan. Ia pun terbilang kejam. Kedatangannya ke pulau ini ternyata untuk menangkap Maria. Tony dan temannya yang lain segera kabur namun rupanya mereka sudah dalam keadaan terkepung. Beruntung, kelompok itu membiarkan Tony pergi dan akan menghabisinya setelah menangkap Maria. Ketua dari kelompok ini bernama Tokai. Tokai adalah ayah kandung dari Yumi. Tokai merupakan anggota Yakuza dari klan lain yang ingin menangkap Maria, agar bisa mendapatkan barang peninggalan ayahnya. Saat kelompok Tokai masuk ke dalam pabrik, mereka kaget ketika melihat pamannya serta beberapa anak buahnya dalam keadaan terikat. Yumi mencoba menginterogasi dan bertanya tentang keberadaan Maria. Si paman yang tidak berdaya akhirnya memberitahu kalau Maria dibawa oleh orang yang sangat tangguh. Si papan yakin, jika Maria masih berada di area pabrik. Setelah mengetahui hal tersebut, kelompok Tokai menghabisi si paman berikut anak buahnya. Di tempat lain, Maria dan Akira yang melihat keganasan mereka akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di atas pabrik. Tokai menginstruksikan kepada semua anak buahnya agar mereka berpencar dan segera menangkap Maria. Toshiro meminta Maria dan Akira untuk tetap bersembunyi sementara dirinya akan melawan kelompok Tokai. Namun setelah Toshiro pergi, Akira berniat merekam aksi Toshiro menggunakan ponselnya secara diam-diam. Beberapa anak buah Tokai yang sudah terpencar satu persatu dari mereka mulai dihabisi oleh Toshiro seorang diri. Setelah menumbangkan mereka, Toshiro mengambil radio milik mereka kemudian berbicara dengan Tokai dan juga Yumi. Di sini Toshiro mengatakan jika dirinya ingin membrutal seperti dulu. Tokai dan Yumi balik bertanya, apakah Toshiro merupakan penegak hukum atau Yakuza yang juga menginginkan barang tersebut? Toshiro pun menjawab jika dirinya adalah aktor yang kurang terkenal tak seperti Jackie Man. Toshiro kembali berhadapan dengan beberapa anak buah Tokai. Berbekal kunci Inggris, Toshiro dengan mudah melawan mereka satu persatu. Setelah mereka tumbang, Toshiro dengan sengaja mengurut pergelangan urat kaki mereka supaya mereka kram dan tidak bisa berkutik lagi. Kemudian Toshiro mengambil sebuah senter dari mereka karena Toshiro yakin, ia pasti akan membutuhkannya. Berpindah ke Tony dan 2 temannya yang masih tersisa. Setelah mereka sampai di ujung pulau, mereka pun berpikir sudah tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke pabrik. Maria terlihat waspada karena mendengar seseorang. Ternyata itu adalah Akira yang tiba-tiba muncul dari arah belalang. Maria pun langsung berterima kasih dan meminta supaya dirinya tidak ditinggalkan lagi. Mereka pun berbincang dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Ternyata mereka adalah 2 temannya Tony. Akira menitipkan Maria kepada 2 temannya Tony sementara dirinya akan kembali pergi. Toshiro berhadapan dengan anak buah Tokai dan inilah aksi dari Toshiro. Satu persatu dari mereka mampu ditumbangkan dengan mudah. Berbekal sebuah senter plastik, Toshiro meratakan mereka semua. Tokai akhirnya muncul dan dibuat kaget karena puluhan anak buahnya kini dalam keadaan terkapar. Tokai sempat melihat Toshiro, namun dengan cepat Toshiro bergerak pergi. Di tempat lain Yumi bertanya tentang pabrik tersebut kepada salah satu pengawalnya. Beberapa saat kemudian Yumi langsung melemparkan korek yang dipinjam ke cerobong asap dan berakibat cerobong asap tersebut menyala dan melukai beberapa anak buah Tokai. Salah satu anak buahnya tak sengaja menemukan sebuah ponsel yang tergeletak. Saat dicek, ternyata itu adalah ponsel milik Toshiro yang selama ini dipegang oleh Akira. Beberapa saat kemudian Toshiro muncul dari belakang dan perkelahian pun terjadi. Namun karena ada kesempatan, Tokai melemparkan granat hingga akhirnya ia berhasil kabur. Saat Maria yang bersama 2 temannya Tony mencari tempat yang lebih aman, tak sengaja bertemu dengan tangan kanan Tokai dan anak buahnya. Di sini, 2 teman Tony mencoba melawan namun sayang mereka berdua langsung tak berkutik saat diacungkan senjata. Tiba-tiba Tony muncul menyelamatkan mereka. Setelah 1 orang ditumbangkan, kini mereka harus berhadapan dengan tangan kanan Tokai yang bernama Santori. Ternyata Tony dan 2 temannya tidak cukup tangguh untuk melawan.
Saat Santori hendak menghabisi temannya Tony, dengan segera Maria memohon untuk tidak menghabisinya. Ia pun bersedia menuruti semua kemauan Santori. Yumi datang menghampiri mereka. Maria yang tahu kekejaman Yumi, ia pun memohon agar Yumi tidak menghabisi Tony dan kedua temannya. Mendengar hal itu Yumi pun menjawab kalau ia tidak akan menghabisi mereka asalkan Maria memberitahukan di mana barangnya. Kemudian Maria pun membawa mereka ke sebuah gudang yang berada di samping pabrik. Saat mereka sudah berada di dalam gudang, Yumi kembali bertanya di mana barang tersebut. Maria menjawab kalau sang ayah hanya memberitahu tempatnya saja sementara letak detailnya tidak tahu. Di waktu yang sama, muncullah Tokai menghampiri mereka. Yumi mengatakan kalau dirinya yakin jika ayah Maria hanya sedang membohongi mereka karena barang tersebut sebenarnya tidak ada di tempat ini. Kemudian Tokai langsung menyiksa Maria dan mungkin Marialah yang membohongi mereka. Melihat hal tersebut, Yumi meminta ayahnya untuk berhenti. Namun sang ayah tetap menyiksa Maria hingga hal inilah yang dilakukan Yumi. Tak berselang lama mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Toshiro. Yumi pun bertanya apakah Toshiro menginginkan barang tersebut? Toshiro menjawab tidak. Yumi kembali bertanya, apakah Toshiro ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Maria? Lagi-lagi Toshiro menjawab tidak. Kemudian Yumi menyuruh Santori untuk melawan Toshiro karena Santori lebih tangguh daripada Tokai. Pertarungan pun terjadi antara Toshiro dengan Santori. Mereka pun bertarung dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Berbagai jutsu dan saringan telah mereka keluarkan, namun mereka nampak sama-sama kuat. Toshiro terus berusaha menyerang Santori dan sebaliknya. Pertarungan pun semakin sengit karena Toshiro semakin gencar menyerang dengan jurus tinju Konoha. Pertarungan ini mungkin bisa memakan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikannya. Sampai saya sendiri pun dibuat mengantuk melihatnya. Karena pertarungan terlihat alot dan sangat lama, membuat Tokai bosan dan berniat menembak Toshiro dari belakang. Namun saat tembakan itu dilesatkan, ternyata tembakannya malah mengenai Santori dan juga menembak atap. Di sini, Tokai pun akhirnya mengetahui di mana ayah Maria menyembunyikan barangnya. Kemudian Toshiro menghampiri Yumi dan dengan sigap Yumi mengambil pistol dan menodong Toshiro. Di waktu yang sama muncullah Akira yang sedang merekam. Akira mengatakan kalau dirinya begitu kagum kepada Toshiro dan berharap Toshiro tanpa menghabisi Yumi. Kemudian Akira ingin mencoba menghindari tembakan seperti yang diperagakan oleh Toshiro. Namun belum sempat menghindar, Yumi berhasil menghabisi Akira. Melihat hal tersebut Toshiro tentu marah dan inilah aksi Toshiro. Ketika Toshiro hendak menghabisi Yumi, di saat itulah hal yang mengejutkan terjadi. Karena semua pertarungan di pulau ini adalah adegan pembuatan film. Kemudian Pak Tamada yang merupakan produser film sangat kagum dengan peran Toshiro yang mengesankan. Lalu Toshiro mengatakan kepada Pak Tamada sebaiknya Akira jangan dibuat meninggal dalam adegan film ini. Karena Akira adalah salah satu pemeran utama. Mendengar hal itu Pak Tamada mengatakan jika Akira hanyalah ilusi atau hayalan dari Toshiro. Namun ternyata semua kebrutalan di pulau ini adalah nyata dan bukan adegan pembuatan film. Artinya, Pak Tamada dan semua kru film yang tadi kita lihat itu adalah hayalan dari Toshiro karena Toshiro secara tak sengaja menghirup barang narkoboy. Saat Toshiro akan benar-benar menghabisi Yumi, dengan segera Maria meminta Toshiro untuk menghentikannya. Kemudian Toshiro bertanya kepada Tony dan kedua temannya tentang keberadaan Akira. Ternyata Akira memang dari awal hanya ilusi dari Toshiro. Akira tidak pernah benar-benar ada. Toshiro datang ke pulau ini, sebenarnya hanya sendirian. Saat Toshiro menemui Pak Tamada di restoran, ia pun seorang diri. Bahkan, saat Maria meminta Akira untuk tidak meninggalkannya, itu sebenarnya adalah Toshiro bukan Akira. Kemudian di akhir film, semua pertarungan di pulau tersebut adalah naskah cerita film yang Toshiro tulis untuk Pak Tamada yang akan menjadi produsernya. Cerita tersebut memang diangkat dari kisah nyata yaitu pengalaman Toshiro. Film pun berakhir sangat membingungkan. Mungkin ini adalah cita-cita Toshiro yang ingin membuat film yang terlihat realistis.